Hello Youth and Teens GKY Gading Serpong yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan. Saya menyambut kalian kembali dengan penuh sukacita dalam online service ini. Saya berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian boleh menikmati waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah sungguh ibadah kita hari ini boleh mentransformasi kita. Semakin mencintai Tuhan dan kita boleh semakin bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Baik teman-teman semua, kita persiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau yang disenangkan melalui puji-pujian yang akan dinaikkan. Melalui doa yang akan dinaikkan ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kiranya kuasa-Mu sungguh dinyatakan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang melayani, urapi dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan, ibadah hari ini boleh menyenangkan Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus berbicara dalam hati setiap masing-masing kami melalui firman Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Teman-teman, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Sepanjang hidup
teman-teman, hari ini kita bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saat ini saya mau ngajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Terbangnya bersyukur
Teman-teman, di tengah-tengah kondisi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, mungkin kita yang ada sebagian di tempat ini ataupun di rumah, mungkin seringkali kita merasa lelah, putus asa, bahkan mungkin hilang pengharapan. Namun teman-teman, ketika kita mau berserah dan berharap kepada Tuhan, Dia akan selalu menyertai setiap hidup kita. Biarlah melalui pujian ini, kita diingatkan bahwa apapun keadaan kita saat ini, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman, saat ini kita mau sama-sama mendoakan untuk pokok-pokok doa kita di hari ini. Mari teman-teman, yang pertama kita mau doakan untuk pemulihan bangsa dan negara kita di tengah-tengah aksi demo yang terjadi saat ini di beberapa wilayah di Indonesia. Mari teman-teman, kita mau satukan hati, kita mau berdoa, biarlah bangsa dan negara kita terhindar dari aksi-aksi demo yang seperti ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita angkat suara bersama. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur ketika kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali lagi kami mau menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di mana di tengah-tengah kondisi saat ini, banyak aksi-aksi demo yang terjadi yang menolak Omnibus Law. Bapa, kiranya Engkau yang akan menolong bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang terus menyertai bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk pemerintah yang ada. Biarlah Engkau juga yang akan menolong, berikan mereka kesehatan agar mereka dapat mengurus
segala permasalahan yang terjadi di negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua teman-teman, saat ini kita mau doa bersama-sama untuk kondisi kita saat ini, baik kita sebagai pemuda maupun kita sebagai remaja. Mari kita mau doakan untuk pertumbuhan kerohanian kita. Biarlah kita dapat bertumbuh dalam komunitas pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Kita mau sama-sama kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga mau mendoakan untuk setiap kita, setiap kami ya Bapa, yang mungkin saat ini yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, agar kami dapat terus dibentuk dan kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu untuk seluruh hidup kami. Apapun yang terjadi ke depannya, kami mau selalu berharap hanya kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom teman-teman semuanya, bersyukur hari ini aku boleh melayani teman-teman dari GKY Gading Serpong, khususnya di youth, teman-teman remaja dan pemuda. Hari ini aku akan membahas tema tentang pertobatan atau bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya yang terambil dari Yunus pasal yang terakhir. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu memohon sekali lagi akan belas kasihan Tuhan kepada setiap kami yang rindu akan firman-Mu, yang mungkin di dalam kondisi kami juga tidak rindu akan firman-Mu.
Biarlah setiap kami yang saat ini sedang menyaksikan, sedang beribadah kepadamu, boleh sungguh-sungguh Tuhan lawat hatinya. Engkau boleh menguasai hati dan pikiran kami agar firman yang ditabur tidak ditabur secara percuma. Melainkan boleh ditabur ke tanah yang subur dan boleh berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Menerima setiap ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Pakai firman Tuhan ini untuk boleh mengubah setiap kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yunus. Tentu kita tahu ada satu kitab Yunus di Perjanjian Lama. Dan hanya 4 pasal. Jadi kalau teman-teman punya waktu, teman-teman boleh baca dari pasal pertama sampai pasal keempat. Hari ini aku langsung masuk ke kesimpulannya aja, pasal yang terakhir. Walaupun agak sulit untuk menyimpulkan secara keseluruhan, tapi aku akan coba ceritakan secara singkat dari pasal 1. Pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat yang kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat yang ke-10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus ini penuh dengan cerita. Dan banyak kita dari sekolah minggu diceritain tentang Yunus. Tetapi setiap kali kita dengar cerita Yunus, kita seringkali berhenti sampai Yunus keluar dari perut ikan. Lalu dilanjutkan dengan dia berkhotbah dan selesai ceritanya sampai situ. Buat teman-teman yang gak tahu kelanjutan ceritanya, tadi baru aja aku ceritain atau aku bacain di pasal 4. Cerita tentang Yunus yang gak rela Niniwe bertobat. Bahkan dia keluar, dia membuat satu pondok untuk nungguin Niniwe dihukum, nungguin apa yang akan dilakukan Tuhan. Namun karena Niniwe bertobat, akhirnya Yunus kesel. Di dalam kekesalannya dia sampai bilang lebih baik aku mati. Nah, di dalam cerita ini, di dalam secara keseluruhan cerita Yunus, kita harus tahu yang pertama, tokoh utamanya bukan Yunus. Siapa tokoh utamanya? Niniwe bukan juga. Tokoh utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, dan aku mau memberikan nama kepada kitab Yunus ini adalah kitab sebagai Tuhan si penyelamat. Kenapa? Karena banyak banget yang Tuhan selamatin.
Yunus diselamatin. Diselamatin dari mana? Ya, perut ikan. Dan bukan cuma Yunus waktu itu yang diselamatin, tapi ada satu kapal yang hampir mati, satu kapal itu gara-gara ada badai. Dan mereka semua berdoa sama Tuhannya masing-masing, kepada Allahnya masing-masing, tapi nggak ada yang dijawab sampai titik Yunus dilempar. Lalu tiba-tiba air menjadi sangat teduh. Dan di saat itu juga semua orang tahu bahwa Allahnya si Yunus adalah Allah yang menguasai lautan, menguasai cuaca, langit. Dan mereka semua bersyukur kepada Allahnya Yunus dan mereka diselamatkan. Dan bukan cuma orang-orang di kapal dan bukan cuma Yunus yang diselamatkan, melainkan ada satu bangsa yang berisi lebih dari 120.000 orang. Yaitu bangsa apa? Niniwe, betul. Bangsa Niniwe juga diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada satu nabi yang diselamatkan, ada satu isi kapal yang sedang dalam kesesakan Tuhan selamatkan. Dan ada satu bangsa yang jahat, benar-benar jahat. Bahkan dibenci oleh bangsa-bangsa di sekitarnya termasuk bangsa Israel. Waktu itu banyak kecipratan jahatnya Niniwe. Sampai sulit sekali untuk Yunus bisa mengampuni bangsa Niniwe. Dan disinilah kita melihat Tuhan, Allah yang menyelamatkan. Sungguh-sungguh di dalam kitab Yunus kalau kita baca dari pasal 1. Motifnya jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu menyelamatkan anak-anaknya. Rindu menyelamatkan orang-orang yang hilang. Dan di saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Apakah mereka memiliki pengetahuan yang baik? Ternyata Yunus yang adalah seorang nabi yang tahu secara nalar bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan selalu menyesal akan setiap penghukuman yang diberikan. Itu saja tidak direfleksikan terhadap kehidupannya. Sehingga ketika Niniwe bertobat, dia kesel. Sebenarnya Yunus ini khotbahnya seperti apa sih? Dia cuma khotbah 8 kata. Coba kalian bayangin, kalian datang ke satu ibadah, lalu kalian duduk, lalu kalian dengar firman Tuhan, tapi pengkhotbahnya cuma ngomong gini. 8 kata, aku baca ini khotbahnya Yunus. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nih, aku khotbah ke GKI Gading Serpong. 40 hari lagi maka GKI GS akan ditunggang balikan. Terus mari kita berdoa. Terus aku pergi. Nah khotbahnya kira-kira gitu doang. Kira-kira kalian kesel gak denger khotbah kayak gitu? Males kan? Ini orang ngapain sih? Mending gak usah khotbah. Mending gak usah ngasih tahu. Terus orang-orang di Niniwe juga, ini Yunus siapa? Gak ada yang kenal. Bisa dikira orang gila ngomong. Tapi ternyata lewat Yunus yang berbicara 8 kata ini, Tuhan memakai Yunus. Sehingga di dalam kondisi kerohanian Yunus yang sebenarnya lagi gak stabil, Tuhan pakai Yunus untuk boleh mempertobatkan satu bangsa. Jadi ketika ada kesempatan melayani, mungkin banyak anak muda bilang gini, aduh Lause jangan saya lah. Saya lagi kondisinya gak bagus nih, saya lagi jauh dari Tuhan. Saya lagi dalam masalah yang banyak, saya lagi dalam kesulitan, saya sedang jarang saat teduh. Dan di kondisi-kondisi tertentu, apapun yang sedang kita alami saat ini, itu tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa memakai kita. Maka serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka hasilnya pun adalah Tuhan yang miliki, bukan kita. Yunus waktu itu apakah dia berhasil? Secara manusia dia tidak berhasil. Karena dia melakukan segala sesuatunya setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Bahkan di dalam hatinya dia tidak ingin Niniwe bertobat. Tetapi walaupun begitu, Tuhan yang sayang sama Niniwe menggerakkan hati pemimpin Niniwe untuk diberi kegelisahan untuk bertobat. Ini ada waktunya sekarang aku bisa bertobat dan aku akan bertobat. Lalu dari pemimpinnya dia menitahkan kepada seluruh rakyatnya untuk bertobat. Lalu akhirnya seluruh bangsa bertobat. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan sayang sama Niniwe, sungguh-sungguh sayang. Sama seperti Tuhan sayang sama Yunus yang diselamatkan dari perut ikan. Dan di dalam kondisi seperti ini ternyata walaupun Yunus secara teologi benar. Tapi belum tentu secara praktis apa yang dia lakukan itu benar. Maka dari antara kita yang mungkin suka belajar teologi, it's a good thing.
But jangan stop di situ. Kita harus belajar memiliki hatinya Tuhan. Kita harus belajar bagaimana memiliki tangannya Tuhan, matanya Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan itu yang ingin kita sinkronisasi terus di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam renungan kita, di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita bukan hanya ingin sampai di sini, tapi kita juga pengen memiliki hati, kita juga memiliki perbuatan yang sama seperti Tuhan. Dan yang kedua, kita juga boleh melihat Tuhan itu sayang sama Niniwe karena Tuhan itu menumbuhkan dan merawat Niniwe. Di sini ditulis karena Yunus kesel sama pohon jarak yang sehari tumbuh dan sehari kemudian langsung rusak pohonnya dan dia jadi terkena sinar matahari dan kepanasan. Lalu Yunus sayang sama pohon itu. Apalagi Tuhan ditulis, apalagi Tuhan yang sayang sama Niniwe, yang menumbuhkan Niniwe, merawat Niniwe, memberikan pupuk kepada Niniwe sampai titik di mana hanya 8 kata khotbah nggak niatnya Yunus saja bisa bikin tobat. Itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan yang sangat panjang dan Tuhan sudah memperhatikan Niniwe dari semula, bukan cuman baru-baru terakhir-terakhir sebelum Niniwe bertobat, bukan. Bahkan di dalam kondisi kita sedang saat ini jauh daripada Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan prosesnya. Tuhan sudah care, kamu kira-kira akan semakin dekat kepadaku dengan cara kamu masuk ke dalam sebuah gereja, kamu berkomunitas, kamu memiliki teman-teman yang baik yang mendukung kamu bertumbuh. Kamu ketemu Lause yang sayang kamu, benar-benar pure sayang, bukan cuman formalitas. Dan di saat itu kita memiliki komunitas yang membawa kita bertumbuh dan semakin bertumbuh. Lalu apakah kita bertumbuh karena komunitas? Ya mungkin. Tetapi yang terlebih penting adalah Tuhan yang sayang kepada kita. Yang menempatkan kita, memproses kita, membawa kita sampai saat ini. Itulah Tuhan yang menginginkan kita diselamatkan. Saat ini Tuhan begitu sayang kepada setiap orang-orang jahat maupun orang baik. Dia sayang kepada orang yang sedang berkesusahan maupun di dalam kondisi yang stabil. Di dalam kondisi apapun, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dan disinilah penting kita untuk kita menyadari bahwa kita masih memiliki Tuhan yang peduli. Tuhan yang sayang, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan sometimes kita berpikir bahwa kita udah terlalu jahat. Tuhan gak mungkin sayang sama saya. Logikanya aja lihat, orang-orang di sekitar saya udah gak sayang saya. Mama saya udah gak sayang saya, papa saya udah gak sayang saya. Well, jangan jadikan itu sebuah standar. Standarnya adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki kasih yang tidak bersyarat itu. Kasih yang mau mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Menanggung setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan di momen seperti ini kita boleh menyadari bukan cuman kayak, oh kita tahu cerita itu, well that's all. Berhenti sampai kita tahu ceritanya. Tapi sesungguhnya cerita itu adalah cerita kita. Itu bukan cerita Tuhan Yesus, itu bukan cerita Bible. Tapi cerita yang termasuk di dalam cerita kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita pun salib dan kasih Kristus pun terlibat untuk menjadikan kita anak-anaknya. Untuk kita menjadi orang yang berpengharapan. Untuk menjadi orang-orang yang tidak hopeless dan punya Tuhan. Dan di saat seperti ini, kemarin aku sempat tidur sampai ke bawah mimpi. Cerita tentang kehilangan brother. Waktu itu mimpinya aneh banget sampai ada satu scene yang aku kehilangan adikku. Di situ aku sedih sekali. Dan aku mengirimkan gambar-gambar adikku ke media sosial. Dan seluruh media sosial menyebarkannya sampai titik di mana yang viral itu bukan adikku, tapi aku. Waktu itu aku viral. Dan sampai titik di mana aku bilang gini, aku gak pilih viral. Aku gak pengen viral, aku gak pengen terkenal. Aku cuman pengen adikku. Itu rasanya kehilangan. Dan apakah Tuhan juga punya empati dan rasa kehilangan ketika dia tahu ada anak-anaknya yang pergi dan menjauh daripadanya? Tuhan tidak akan pernah kehilangan. Karena Tuhan tahu siapa domba-dombanya. Hal itu jelas ditulis di Yohanes pasal yang ke-10. Saya bacakan buat kita sekalian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pastilah selamat. Tapi prosesnya kita seringkali jatuh bangun. Kita seringkali mau menjauh daripada Tuhan. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang memegang erat kita. Ketika Dia sudah sayang kepada kita, maka komitmen sayangnya itu tidak berhenti sampai titik kita mengecewakan Dia. Tidak berhenti sampai kita menjauhi Dia. Tidak berhenti sampai titik kita pindah agama mungkin. Bold statement. Tuhan akan tetap sayang kita. Dan Tuhan akan tetap memegang kita kemanapun kita pergi dan menjauh. Tapi ingat, ada satu perumpamaan yang selalu menghibur orang-orang berdosa. Perumpamaan anak yang hilang. Ketika kita berjalan pulang dengan langkah yang malu untuk balik ke gereja. Langkah yang malu untuk balik ke Tuhan. Tuhan sedang berlari mengejar kita. Memeluk kita dalam kondisi kita yang bau. Dalam kondisi kita yang kotor. Tuhan akan memeluk kita. Adakah kita saat ini percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Walaupun kita percaya pun mungkin belum tentu kita saat ini mengalaminya. Berdoalah untuk Tuhan boleh memberikan kita kepekaan akan kasih yang begitu besar kepada setiap kehidupan kita. Ada satu lagu yang bagus sekali. Saya akan coba nyanyikan lagu ini untuk kita sekalian mendengar. Judulnya adalah Safe Within Your Arms. Saya akan nyanyikan baitnya yang pertama dan refnya. Untuk membawa kita ke dalam sebuah perenungan. Ketika kita memiliki Tuhan yang sayang kepada kita. Yang membawa kita untuk berada di dekapannya. Dan kita boleh merasakan aman, sejahtera, damai. Karena kita punya Tuhan. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I'm weak or whether I'm strong, whether I'm sure or maybe confused, feeling love or feeling used. I know a place where I can go, somewhere that winter winds don't blow. There I am warmed by loving arms, held with care next to your heart, and I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world will say I must be strong and prove my worth by what I do, and I will rest assured in your embrace and find my strength in you. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang mau menyelamatkan kami, yang rindu kami kembali mendekat kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami menjauh dan kami nyaman dengan berada jauh daripadamu. Mungkin karena kami tahu diri Tuhan, karena kami tidak layak.
Tetapi Tuhan tahu bahwa ketidaklayakan kami sudah hilang ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia mengizinkan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia. Dia mengizinkan banyak orang-orang yang mau menyakiti Dia untuk berada di dekatnya. Dan biarlah Tuhan, kami pun boleh berada di dekat Tuhan saat ini. Dengan kondisi apapun kami saat ini, Tuhan, Engkau boleh menjemput kami pulang. Kami mau berada di tangan yang memberikan keamanan, di tangan yang memberikan kami jaminan akan keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami seringkali tidak percaya bahwa Tuhan memegang erat kami. Kami seringkali lebih percaya dengan akal kami lebih percaya dengan dunia ini, orang-orang yang berbicara, mungkin Tuhan sudah meninggalkan dan sebagainya. Tapi ketika firman hari ini diberitakan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memegang bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi Yunus, sebagaimana Tuhan mengasihi Niniwe, demikianlah Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah komitmen yang kami ambil saat ini boleh sungguh-sungguh Engkau ingatkan terus di dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kami. Ini doa kami Tuhan, sertai, pimpin, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah sungguh kiranya hati Tuhan itu yang menjadi kerinduan hati setiap kita. Biarlah kita semakin bertumbuh, kita semakin memiliki hatinya Tuhan. Tidak hanya dari sepengetahuan saja, tapi dalam kehidupan kita setiap hari kita boleh mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah itu senantiasa mendorong kita untuk melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Melalui kehidupan kita, karakter kita, kita dapat memberitakan Injil, kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Teman-teman semua, saya ingatkan bahwa minggu depan kita bersama-sama akan kembali bergabung dalam persekutuan kelompok kecil dari Yugro 1 sampai Yugro 5, baik itu kelompok kecil remaja. Mari teman-teman semua, kita persiapkan hati kita kontak mentor kita, dan kita juga aktif dalam grup WhatsApp kita. Dan biarlah kiranya persekutuan kelompok kecil, pertemuan demi pertemuan yang akan kita ikuti bersama-sama boleh menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Tuhan, membuat kita semakin bertumbuh dan melatih kita belajar mempedulikan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dan teman-teman semua, saya juga mengajak apabila teman-teman diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah hari ini, mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah dengan segala apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita kembalikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, saat ini kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ibadah yang sungguh menyegarkan kami. Ibadah yang menegur kami. Ibadah yang membuat kami bertumbuh semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seperti firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hatinya Tuhan, punya belas kasih Tuhan, dan bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, Guru Injil Ray yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai anak-Mu ini, pakai hamba-Mu ini menjadi alat tangan Tuhan yang sungguh amat efektif bagi generasi muda saat ini. Dan dimanapun Tuhan dia berada, Engkau kiranya boleh hadir di sana. Dan biarlah kehidupannya dapat menjadi berkat. Dan bagi setiap kami saat ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, kami berdoa bersama-sama. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berdaulat bersama-sama dengan kami. Engkau akan berjalan ya Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, hamba saat ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami pergumulan yang kami tidak tahu apa yang saat ini mereka sedang alami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha hadir itu, maha kasih, maha anugerah itu, saat ini merasakan apa yang mereka sedang alami. Kuatkan mereka ya Tuhan, topang mereka senantiasa, dan ingatkan selalu Engkau Allah yang tidak meninggalkan mereka sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai.
Tuhan Yesus memberkati.